Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah ya'li darajatin fil jannah yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلون من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه ثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mana makhluknya? Sampai apa kita? Nggak ada yang pegang kitab ya, repot. Set.
Masih dalam pembahasan cara zikir yang sempurna. Cara zikir la ilaha illallah yang sempurna. Artinya sempurna itu tidak hanya menghasilkan pahala gitu loh. Kalau cuma menghasilkan pahala, kamu di jalan sambil nyetir mobil, sambil naik juga bisa zikir. Pahala dapat, tapi nggak dapat keuntungan yang lain. Apa kayak hadirnya hati, terbukanya hijab, hadirnya nikmat, macam-macam tuh. Maka musannif mau mengajarkan bagaimana zikir yang baik, yang bisa mendatangkan al-mawahibil ilahiyah, al-futuhatir rabbaniyah, amtarir rahmah, al-ghaibiyah, al-laduniyah, macam-macam terdapatnya tuh. Bisa masuk ilmu laduni, bisa terbukanya rahasia-rahasia ketuhanan. Ini hikmahnya zikir la ilaha illallah dengan cara yang sempurna. Kemarin sudah kita bahas yang menjadi utama adalah seorang mukmin yang mau zikir dengan sempurna, ya mestinya menyempurnakan keadaan dirinya dulu dari arah zahir. Bersih dulu zahirnya, tempatnya, badannya dibersihin dulu tuh, lengkap, wudu sempurna, terus menghadap kiblat. Lah kalau nggak ngadap kiblat gimana Bib? Ya dapat pahala, tapi nggak mendapatkan keuntungan yang lain. Udah menghadap kiblat, dimulai dengan istighfar 100 kali. Artinya bersihin dosa-dosa, kotoran-kotoran, ngaku kelemahannya, ngaku kehinaannya. Terus setelah itu istighfar selesai, kemudian baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa minimalnya? 500 kali. Ada ulama mengatakan minim-minimnya sholawat sehari itu 300 kali, seminim-minimnya. Terus setelah sholawat dibaca, kemudian membaca ayat Al-Quran, yang mana ayat-ayat tersebut gunanya untuk menghadirkan perintah-perintahnya Allah, bahwa kita melakukan ini betul-betul atas perintah Allah. Sebelum baca ayat, baca ta'awud. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Terus baca ayat-ayat yang menunjukkan adanya perintah mengerjakan kebaikan, kemudian perintah-perintah untuk melaksanakan ketaatan, dan bagaimana Allah akan membalas ketaatan itu dengan banyak kebaikan-kebaikan dari Allah. Terus selesai membaca beberapa ayat-ayat tersebut, pilih aja ayatnya yang kira-kira bisa menghadirkan hati kamu bahwa ini ada dalam perintahnya Allah, kayak akhir surat Al-Baqarah.
Alif Lam, ayat kursi, banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang keagungan Allah, pahala dari Allah. Terus setelah baca ayat itu betul-betul hatinya hadir mengingat kepada Allah bahwa dia sedang berada dalam jalannya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu kadang merasa gelisah, datang nggak tenang, datang resah. Kenapa ada hati kok tiba-tiba resah, nggak tenang? Padahal ya kamunya bebas, kemana-mana bebas, tapi kadang hatinya gelisah, resah. Sama kayak anak sekolah bolos, anak sekolah bolos, terus dia main kemana-mana, hatinya gelisah, tengok kayak nggak tenang, padahal bebas mau ke sana kemari. Kenapa? Karena sedang meninggalkan perintah. Nah, seseorang yang hatinya terikat senantiasa berada dalam perintah Allah, gak ada resah sebenarnya. Lah karena hati kamu itu merasa meninggalkan perintah, maka muncul ketidaktenangan, muncul keresahan, muncul kebimbangan, itu hati itu. Tapi kalau kita selalu berada dalam perintah Allah, ketaatan, kayak anak sekolah yang berada di sekolahan patuh, yang nggak pernah resah, nggak pernah takut, nggak pernah apa. Dikatakan inna ala awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tenang. Kenapa? Karena senantiasa perasaannya itu menyadari bahwa dia berada dalam jalan mengerjakan perintah Allah, hingga apa yang mau diresahi? Duduk lagi ingat Allah, jalan ingat Allah, sendiri ingat Allah, ramai ingat Allah. Ini ketenangan yang luar biasa, nggak akan ada resahnya, nggak ada. Tapi ketika sudah meninggalkan ini, nanti muncul tuh bimbang, resah. Maka ketika kita baca ayat-ayat yang menunjukkan kepada hal-hal yang mendekatkan kita kepada mengingat ini perintah Allah, bahwa Allah adalah zat yang penuh dengan ampunan, penuh dengan anugerah, maka hatinya akan hadir mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ini disuruh belajar nangis. Setelahnya disuruh belajar nangis. Kalau nggak bisa nangis, cepitin pintu tangannya, pokoknya kira-kiranya biar nangis gitu loh. Matanya kasih bawang, kalau enggak, kira-kira biar nangis. Gimana sampai kepada merasa dirinya adalah hamba yang lemah, yang hina. Terus tambah lagi istighfar dan mengungsi diri kepada Tuhannya. Beralih
dari memperhatikan makhluk pindah pada memperhatikan Allah, Tuhan yang penyayang, pengasih, pengampun. Maka sampai hatinya akan hancur, lebur dan sangat malu kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa, Maha Mulia. Harus merasa begitu, kalau enggak ya biasa-biasa aja. Jadi disuruh menghadirkan rasa itu. Dan dirinya merasa hina sebab ia merasa tidak pantas menjadi orang yang dikhitopi oleh Allah. Allah Zat yang Maha Agung yang memberikan perintah, kok yang diperintah saya, ya Allah. Orang yang hina, banyak dosa, banyak males, banyak tidur, banyak apalagi ngiler, banyak macam-macam. Maka saat dirinya bergetar, sangat takut, malu dan penuh dengan mengagungkan Allah, maka dengan keadaan itulah dia bisa mengatakan dalam hatinya dengan penuh ketundukan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik maulana wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu wahai Tuhanku. Wal khair kulluhu biyadik. Wa hadza abduka dhaifu dzalilun alaik. Maka ngaku lemah, ngaku tunduk, saya hina ya Allah, datang ke hadapanmu. Maka yang menjadi pedoman dalam menyucikan batin dan lahir itu adalah dengan mengucapkan bitaufiqika amitna la li amrika. Ya Allah, dengan taufikmu aku mati, tidak dengan perintahmu. Bitaufiqika amitna la li amrika musta'inan bika. Dan dalam kondisi menjadi orang yang senantiasa memohon pertolongan kepadamu. Allahumma inni astaghfiruka ya maulaya wa atubu ilaik min jami'is saghair wal kabair wa hawati fil khawatir. Maka dalam kondisi menjadi orang-orang yang senantiasa memohon pertolongan kepadamu, ya Allah, sungguh aku mohon ampunan kepadamu. Wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu dari seluruh dosa yang kecil dan dosa yang besar, dan dari semua bisikan-bisikan hati. Atau baca istighfar yang serupa. Boleh baca rajanya istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. Apa namanya? Rajanya istighfar apa itu? Yang ada dalam Wirdul Latif itu sedang dibaca. Baca macam-macam istighfar yang sekiranya itu betul-betul bisa memunculkan pengakuan tentang segala macam dosa yang dilakukan. Ampuni dosa hamba ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang besar, yang kecil,
yang hamba ketahui ataupun hamba tidak ketahui. Harus hadirkan itu. Maka hendaknya istighfar yang dipilih harus istighfar yang berpengaruh kuat bagi hatinya. Pilih, cari bacaan-bacaan istighfar yang kalau saya baca ini hati saya gemeter, hati saya merasa luluh, hati saya merasa mengingat kepada segala dosa-dosa, maka baca yang demikian. Summa yatamada hatta yatimma wirduhu minal istighfar. Kemudian ia terus menerus baca istighfar sampai sempurna istighfarnya. Artinya betul-betul hatinya betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mulutnya itu connect sama hati. Jangan mulutnya bunyi, hati masih belum ingat Allah, maka ulang lagi. Kenapa disebut bacaan berulang-ulang? Orang Jawa pakainya tasbih. Kata orang Jawa netes kabeh. Ya, tasbih itu netes kabeh. Apa maksudnya? Biar pecah, bisa menghasilkan sesuatu. Ini apa yang dibaca mulutnya sampai kepada hatinya. Fa idza atammahu hamidallah. Maka ketika mulai kamu selesai berganti kepada hamidallah, yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali? 3 kali, 7 kali, 11 kali. Dengan menghadirkan besarnya nikmat yang Allah berikan. Ingat betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, hingga munculnya syukur, ya Allah, alhamdulillah terus. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matil iman wal islam wa hadana bi sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin alaihi minallahi ta'ala afdhalus salati wa azka salam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq. Banyak pujian. Kalau kata ulama, pujian yang paling hebat, yang enggak ada lagi pujian, rajanya pujian, itu doa yang sering kita baca. Alhamdulillahilladzi alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah, hamdai yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu pujian yang kata ulama rajanya pujian. Kalau kamu mau muji Allah, maka dengan pujian itu menjadi satu pujian yang sempurna bagi seorang hamba. Atau pakai pujian-pujian yang lain yang kamu cocok, yang kamu biasa baca. Kemudian setelah memuji Allah, kembali dia membaca ta'awudz, yaitu isti'adzah kepada Allah sesuai dengan cara yang telah lewat, yaitu betul-betul menghadirkan perasaan butuh kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan. Lalu baca ayat innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi sampai selesainya ayat. Lalu hadirkan hati untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bahwa beliau adalah annahu haza indahu manzilatan la yumkinu antul haqqo, mengingat bahwa sesungguhnya ia telah memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah yang tidak mungkin disusul oleh yang lainnya selain dia. Nggak ada yang bisa melebihi derajatnya, nggak ada. Ingat bahwa dia adalah semulia-mulia makhluk, seagung-agungnya makhluk, seutama-utamanya makhluk. Id maulana jalla wa azza ala ma huwa alaihi minal jalali wal kamal, yukhbiru annahu yusalli bi nafsihi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika malaikatuhul kiram, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang perintah untuk bersolawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menunjukkan bahwa Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Begitu pula para malaikat yang mulia semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ente bersolawat di mulut di dunia, ini tenang-tenang aja dunia, nggak goncang ya, nggak ada yang ramai, nggak ada. Ente baca maulidan, nggak goncang dunia, nggak ramai. Tapi di langit ramai, di langit gemuruh, disambut, pada gembira, pada mendukung, pada merhatiin. Di dunia kayak biasa-biasa aja. Kalau kamu baca sholawat, baca maulid, itu akan membuat rame, membuat meriah, riuh keadaan para malaikat yang ada di langit. Karena punya tugas masing-masing tuh. Ada yang tugasnya bales, ada yang tugasnya nyatet, ada yang tugasnya meneruskan, baca ikut sholawat, membalas. Ini memperhatikan orang-orang yang membaca sholawat di dunia. Terus fayafrahu inda dzalikal abdu dhaiful fakir, maka setelah sholawat dibaca tawassul kepada mereka, pada Rasulullah, sampai hatinya kepada tingkat menjadi hamba yang berbahagia. Kenapa? Masih jadi umat Nabi Muhammad, masih bisa mengingat Nabi Muhammad. Kalau mau bersyukur itu pujiannya nggak habis-habis. Pujiannya kepada Allah nggak habis-habis. Kenapa? Kita dikasih nikmat, muji Allah, alhamdulillah. Orang yang dikasih nikmat bisa mengucapkan alhamdulillah, itu nikmat lagi. Maka kita puji lagi, alhamdulillah lagi. Dapat nikmat, udah dapat nikmat bisa ngucapin alhamdulillah. Ini kenikmatan tambahan. Kita puji lagi Allah, ini berarti sudah 3 susun nih pujiannya nih. Kenikmatannya 3, bisa dapat nikmat, bisa setelah dapat nikmat muji kepada Allah. Nggak banyak orang begitu, nggak banyak. Ada orang dapat nikmat nggak ingat Allah. Ada orang dapat nikmat hanya muji kepada Allah. Tapi kamu dapat nikmat muji kepada Allah, terus nikmat yang bisa dipuji itu nikmat lagi, kamu puji lagi. Double pujian tuh. Terus udah double pujian, ini nikmat bisa double, ini kamu puji lagi, ya kapan selesainya? Kalau kamu mau ingat nikmat Allah, kamu puji lagi, nggak sanggup kita menyelesaikan pujian kita pada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga saking gembiranya dijadikan hambanya Allah, dijadikan umatnya Nabi Muhammad, maka hatinya bergembira. Tafadhala alaihi maulahu
bi an adkhalahu bihadzal khitabil jasimi, bahwa dirinya telah diberikan keutamaan oleh Allah dengan dimasukkan kepada golongan orang yang dikhitab dengan khitab yang agung dan khitab yang terkandung di dalamnya. Yang mana wa ma ikhtawa alaihi minal amril azim fi rawdatit taqarrubi ila habibihi wa afdali khalqihi indahu alaihi min maulana jalla wa ala afdalus salati wa azkat taslim, yang mana ia telah dimasukkan pula ke taman-taman untuk mendekatkan diri kepada kekasih Allah, makhluknya Allah yang paling mulia, dan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya dengan sholawat yang paling utama dan keselamatan yang paling suci. Jadi orang yang bahagia, saya dimasukin dalam kelompok ini, jadi umat Nabi Muhammad, yang mana umat terdahulu pingin jadi umat beliau tapi nggak dikabulkan. Saya yang nggak pesen nggak apa, dipilih jadi umat Nabi Muhammad, bahagia. Fahina idin yubadiru bilisanihi wa huwa yabtahij farahan li'azimi fadli maulana jalla wa azza alaih. Maka dalam kondisi yang seperti itu bersegera lisannya, dalam kondisi yang sangat bahagia karena besarnya anugerah Allah kepada dirinya. Id fatahalahul baba ila tawassuli minhu, maka terbuka baginya pintu-pintu darinya untuk menuju wasilah yang teragung, ila a'dhamil wasaili indahu sayyidina wa maulana Muhammadin, hingga bisa sampai kepada dekat, bisa sampai kepada menjadi wasilah kepada Allah, pengantar kepada Allah melalui makhluk yang paling mulia, yang paling agung, yaitu kekasihnya Allah. Faqala mujiban lihadzal amril jalil, lalu karena memenuhi perintah yang agung ini, ia berkata, labbaika maulana wa sa'dik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk bersolawat kepada nabimu, ya Allah. Hadirkan hatinya untuk mengingat hal tersebut. Wa huwal abdul fakir al-hakir rakinun limani'il janabik mutawassilun ilaik bi afdalil ahbabik sallallahu alaihi wasallam, yang mana bahwa ini adalah hambamu, ya Allah, yang dengan keberuntungan darimu, semua kebaikan di darimu, ya Allah. Hamba yang fakir, yang hina, yang condong kepada sisimu yang kokoh, yang bertawasul kepadamu melalui kekasih yang paling utama, yaitu Sayyidina Muhammad. Yaqulu bitaufikika, ya Allah, dengan taufikmu, ya Allah, mumtasilan li amrika, aku bisa mendatangi perintahmu. Ini makna tauhid.
Ya Allah, tanpa pertolonganmu ya Allah, aku nggak bisa ngerjain ini semua. Aku bisa bersolawat, bisa membaca, bisa mengingat nabimu atas pertolonganmu ya Allah. Ini bitaufikika mumtathilan li amrik wa musta'inan bik, dan ini semua terjadi atas pertolonganmu ya Allah, fi jami'i umurih, dalam segala macam urusannya, semua atas pertolonganmu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyyika wa rasulika wa khalilika salatan arqa biha muraqil ihlas wa analu biha ghayatal ihtisas wa sallim tasliman adada ma akhadha bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk au ghairi dzalik min kaifiyati tasliyati allati taliqu bi jalalih. Terus setelah sampai hatinya kepada makna pengakuan bahwa ini atas pertolonganmu ya Allah, atas petunjukmu ya Allah, hingga aku mudah melakukan satu ketaatan, namanya taufik. Apa taufik itu? Dimudahkan oleh Allah melakukan ketaatan. Terus baca sholawat. Baca sholawat lagi nih. Apa sholawatnya? Apa saja yang serasanya bisa mendatangkan kedekatan kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Ada jutaan macam sholawat. Bahkan kamu boleh ngarang sholawat kalau bisa. Gak apa-apa. Banyak ulama-ulama membuat sholawat untuk dirinya sendiri. Kenapa? Dengan sholawat itu biasanya tambah mendekatkan hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. Summa yatamada ala dzalikal mustahdiran li suratihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus menerus ia baca salawat dengan menghadirkan surah Nabi Muhammad. Rasa-rasanya Nabi ada di hadapan kita. Rasa-rasanya di hadapan kita ada orang yang ganteng, yang putih, yang tinggi, yang berwibawa. Hadirkan itu hingga mudah hatinya untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati laisa thamma fi makhluqati mithluha fil jamali, yang mana tidak ada satu makhluk pun yang menyamai kebagusannya. Mustasyiran azima hurmatihi indal ali dil jalali dzakirul azim, yang dengan merasakan kebesarannya, kehormatan beliau di sisi Allah yang maha luhur dan maha agung, yaitu dengan mengingat dzakirul azim syafaqatihi wa ra'fatihi bil mu'minin, dengan mengingat besarnya belas kasih sayang beliau dan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang beriman, ketawadhuannya, harisun alaikum bil mu'minin. Syiddatil ihtibalihi bihim fi hayatihi wa ba'da mamatihi, baik masa hidupnya ataupun setelah kematiannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Hidupku bermanfaat untuk kalian, bahkan matiku bermanfaat untuk kalian.
Apa manfaat hidupnya Nabi? Ya jelas manfaat, nuntun kita, mengantarkan wahyu, membacakan berita Allah, mendatangkan segala macam dari Allah. Itu keuntungan hidup. Kematiannya apa keuntungannya? Setiap amalnya seorang hamba dihadirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila amal itu baik, maka Nabi bersyukur, ya Allah, bersyukur umatku dalam kebaikan. Ketika amal itu jelek, maka Nabi istighfar, ya Allah, ampuni dosa umatku. Makanya kadang ada seorang hamba yang berbuat maksiat, belum sempat dia istighfar, udah diampuni dosanya. Kenapa? Udah duluan dimintain maaf sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dosa-dosanya, kejelekannya itu dihadapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan begitu, sampai dosa-dosanya hamba itu diberitakan oleh Allah, itu dihadapkan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Makanya ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Namanya Abdullah bin Rawahah. Kata beliau, aku tidak berani melakukan maksiat. Aku nggak mau ngelakuin maksiat. Kenapa? Karena Allah berfirman bahwa amal seorang hamba itu dihadapkan kepada Allah, dihadapkan kepada Nabi Muhammad, dan dihadapkan kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Ya orang-orang soleh pendahulu kita. Maka mereka akan menangis menyesal melihat hamba, melihat keturunannya berbuat jelek, berbuat maksiat, berbuat dosa. Itu amal-amal seorang hamba dihadirkan kepada mereka. Maka kata sahabat Abdullah bin Rawahah, aku nggak berani berbuat maksiat, takut nanti amalku dihadapkan kepada pamanku. Kenapa? Karena di antara orang-orang yang mengajaknya masuk Islam adalah pamannya. Jadi dia menganggap kalau sampai aku berbuat maksiat, nanti amalku dihadapkan kepada bapakku, pamanku, keluargaku. Maka membuat dirinya dalam keadaan tidak mau melakukan satu kemaksiatan. Jadi hidupnya Nabi manfaat, hingga wafatnya pun membawa kepada manfaat. Wa isai fi marasyidihim wal inqadihim min kulli haulin dunya wa ukhra, sampai kepada menuju pada menyelamatkan mereka dari segala macam bahaya dunia dan bahaya akhirat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal rusulihil ajma'in liyatarabbi bidzalika azima mahabbatihi fi qalbihi wa yatasya'sha'a anwaru husni itba'ihi fi dhahirihi wa labbayhi. Sallallahu alaihi salawat tercurahkan senantiasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi dan para rasul-rasul semuanya. Maka dengannya bertambahlah keagungan cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya, dan cahaya-cahaya kebaikan mengikutinya. Yatasya'sha anwaru husnul ittiba'i fi dhahirihi wa labbih, dari lahirnya dan dari batinnya. Fa idza faragha min wirdihi bi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam hamidallahu ta'ala aidan. Selesai bersalawat lagi, maka muji Allah, alhamdulillah, ya,
bisa ngelakuin kebaikan, muji lagi kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah dibikin sholawat, ya Allah alhamdulillah bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamidallah ala taufiqihi, atas taufiknya yang diberikan kepada kita, liyabdi dzalika wa tamamih, yang mana atas taufiknya saya bisa memulai wirid ini dan bisa menyelesaikannya. Ya Allah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus mengakui bahwa kalau enggak ditolong Allah, boro-boro bisa mulai wiritan, boro-boro bisa mulai ngaji, boro-boro bisa mulai sholat, apalagi sampai selesai. Wong mulai aja nggak bisa, apalagi menyelesaikan. Maka ketika kau itu bisa selesai, ngakuin ya Allah, Engkau yang menjadikan ini bisa bermula dan ini bisa sampai kepada berakhir sampai selesai. Liyuqayyida bi syukri hadhihi ni'matal uzma khasyata salbi 'alaiha wa aqallu dzalika thalathun aw sab'un. Maka hendaknya kenikmatan agung itu mampu mengamalkan wirid ini diiringi dengan syukur, karena khawatir nikmat itu akan hilang. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, syukurillah. Terus memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Maka pujian kepada Allah tersebut dilakukan minimalnya 3 kali atau 7 kali. Suma kemudian yashra' itra dzalika fi ta'awudzi qasidat tilawah, qasidat tilawah. Summa liyatlu ithrahu qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah itu selawat selesai, syukur selesai, puji kepada Allah selesai, baru kembali membaca ta'awudz lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang bermaksud membaca ayat Al-Qur'an fa'lam annahu la ilaha illallah. Tsummal yajib amra maulana al-aziz biqaulihi labbaika maulaya wa sa'dik. Kemudian penuhilah perintah Allah yang maha perkasa, maha agung dengan ucapan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu wahai Tuhanku, demi keberuntungan darimu. Wal khair kulluhu biyadik wa huwal abdul fakiru hakirun yuwahiduhu bitahlil al munkhali'an min kulli syirkin wa min kulli taghyir wa tabdil. Terus hatinya hadir dengan mengatakan, ya Allah, aku datang untuk menjalankan perintahmu. Inilah hamba yang fakir ya Allah, hamba yang hina, yang mengesakanmu dengan bacaan tahlil dan mengganti, dan yang tercabut dari segala kesyirikan, pengubahan dan penggantian dengan firman-Nya yang mengikhlaskan diri dari hati. Terus sampai kepada mengulang lagi ta'awudnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
fi awwali kulli wirdin minha wa min wa in istaza'a bil marratil ula wala ba'sa. Bila ia mencukupkan dirinya pada bacaan pertama kali, maka tidak apa-apa. Terus hendaknya ketika membaca hatinya terus hadir kepada makna tahlil. Ini fungsinya. Jangan sampai hatinya nggak ingat makna tahlil yang dia baca. Kenapa? Harus menghadirkan semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa engkau adalah zat yang tidak butuh segalanya ya Allah, segalanya butuh kepada engkau ya Allah. Itu hadir sebagai makna ketuhanan, pengertian yang sudah kita kaji dari awal sifat Allah sampai akhir. Hadirkan yang mana itu menjadi isinya dua kalimat syahadat. Agar kenapa kok dihadirkan? Kita bisa memperoleh buahnya. Nah, kalau nggak dihadirkan ini bagaimana bisa mendapatkan keistimewaan untuk selanjutnya? Karena bagaimana yang kemarin, bacaan ini tujuannya ada dua. Apa? Yang pertama membersihkan, yang kedua menghiasi. Membersihkan dari segala kotoran, dari kesombongan, dari berbagai dosa-dosa, dari macam-macam kehinaan. Kita bersihkan dengan zikir ini, kemudian mau dihiasi dengan yang indah-indah, itu pula dengan zikir la ilaha illallah. Jadi ketergantungannya kepada makhluk buang semua. Ya Allah, butuhnya hanya kepada Engkau ya Allah. Enggak butuh sama makhluk yang lain selain itu, hadirkan di hati. Enggak butuh kepada nasi, enggak butuh kepada obat, enggak butuh kepada istri. Itu jangan diomong kenceng-kenceng, lontar rame lagi. Enggak butuh kepada, artinya hanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menjadikan pertolongan untuk itu semua. Enggak butuh pada jabatan, enggak butuh pada pekerjaan, enggak butuh pada apa saja, dinar, dirham, anak, perempuan, harta, laki-laki, semuanya. Kita hanya mengatakan la ilaha illallah. Itu dihilangkan, itu semua yang di hati kita dibersihkan. Ketergantungan sama segala di hati dibersihkan, kemudian dihiasi dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, hingga sampai kepada penyematan atau penghiasan diri dengan dihiasi rasa tawallu, rasa ikhlas, rasa tunduk, rasa butuh hanya kepada Allah, hingga muncul rasa takut, muncul keinginan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus wa ma wujida ma'a ba'di tilkal umur al makhluqat ka ta'am wa syarab. Sesuatu yang ditemukan bersama dengan hal-hal tersebut yang diciptakan oleh Allah seperti makanan, minuman, air, pakaian, wal miya, wal thiyab, wal nisa, wal banin, wal amwal, wal niran, wal salah, wal aswat, wal hayat, wal zulmat. Maka semuanya itu sampai kepada anak, istri, api, harta, senjata, macan, ular, kegelapan, semuanya itu tidak diyakini dalam memberi pengaruh apapun kepada dirinya.
Itu semua nggak bisa bawa apa-apa untuk saya ya Allah. Engkau yang menimbulkannya. Emang ngomongnya sih gampang. Macan la ta'thiro. Begitu ketemu macan macan la ta'thiro. Ya jangan dicampur. Api la ta'thiro. Api itu nggak bawa panas, tapi bukan berarti kamu nggak mau pakai api. Api nggak bisa bikin panas, nggak usah pakai api lagi. Ya nggak bisa, mau pakai apa? Wong alatnya itu doang adanya. Artinya kamu pakai api, walaupun itu kok munculin panas, tetap yakin panasnya bukan dari api, gitu loh. Kok ketemu macan digigit bolong, ya bolongnya bukan dari macan, tetap ya bolong-bolong juga, nggak usah. Artinya apapun yang terjadi, jangan menuduh hasil itu dari dirinya makhluk, gitu loh. Walaupun kamu mendapatkan bekasnya, panasnya kamu rasakan, sobeknya karena pisau kamu rasakan, tetap hatinya mengatakan ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu loh. Fal iltifatu ila syai'in minha ama wa dzulmatun azimatun wa halatun sayyi'atun ghairu mustaqimatin wasafatuhu damimatun wa qadarun syadidun tajibul mubalaghatu fi ghaslihi minal bal. Maka perhatian pada apapun darinya merupakan kebutaan. Perhatian kepada semua yang tadi itu dan meninggalkan Allah adalah sebuah kebutaan, kegelapan yang besar, kondisi buruk. Coba orang bisa merhatiin pada perkara-perkara yang selain Allah. Apa diantaranya? Makanan, minuman, air, pakaian, perempuan, anak, harta, api, senjata, kemaslahatan, kesehatan, bahaya, sakit, jabatan. Semua itu kok diperhatikan, kamu anggap itu bisa menghasilkan sesuatu, maka itu kebutaan. Imam Sanusi nyebut kebutaan. Kalau saya nyebut tertipu, gitu loh. Kenapa kok tertipu? Karena nggak ngerti mana yang nyata dan mana yang kelihatannya. Nggak bisa bedain mana kenyataan, mana kelihatannya. Imam Dasuki menyebut itu namanya picek. Nggak tahu lagi, bukan ketipu lagi, bukan. Lu buta yang begitu. Ya, udah buta, gelap hati. Udah gelap hati, orang yang rusak, jalannya mencong, coba. Ya berarti itu nih bodoh dan tercela, coba nggak bisa nih. Caciannya macam-macam ya. Habis kamu diungkapin nih. Terus kamu termasuk kotoran yang berbau busuk, yang sangat harus dibasuh dari hati. Hal itu jadi kotoran yang paling busuk di dalam hati. Liyatahayyu al-qalbu litakhalli bin nuri zakiyati
al-lami'i min ma'rifatil ali dzil jalal, supaya hati siap bercahaya dengan cahaya yang suci terang benderang dari ma'rifatullah, zat yang memiliki keagungan. Kalau enggak kamu bersihin, enggak akan muncul cahaya dari situ. Falamma ghasala dzakiru qalbahu bidzalikal nafyi al-qawiyul ami shalla 'alal kaunain salatuhu 'alal mayyitil ma'dum arba'at wa khatama bisalami halahu hina idzin bizinatid dukhuli fi hadratil malikil alam. Terus ketika orang yang berzikir tadi bisa membasuh hatinya dengan penafian yang kuat, pembersihan yang kuat, dan bersifat umum, menyeluruh, dibersihkan seluruhnya, maka hendaklah ia mensolati jasadnya dan ruhnya seperti solatnya terhadap mayit yang mati 4 takbir. Kok kamu sudah bisa? Kok kamu sudah bisa buang, bisa tahliyah, bisa mensucikan, membersihkan hati dari semua kotoran, kebusukan, kejelekan. Terus muncul cahaya di hati kamu, ma'rifatullah, bergantung hanya kepada Allah, mengagungkan Allah, tunduk kepada Allah. Maka bisa demikian, kamu selesaikan zikir, terus kamu sholat mayit. Mana mayitnya? Ya kamu dan roh kamu dan jasad kamu yang lalu, yang sudah kamu kubur, yang sudah kamu buang, yang sudah kamu bersihkan. Hati yang lalu yang sudah buruk-buruk kamu sholati dengan 4 kali takbir. Niat nyolatin jasad saya yang lalu, ruh saya yang lalu, yang semuanya kotor, yang semuanya busuk. Anggap itu matinya anggap itu dibuang, mati dalam keadaan jelek, udah nggak usah dipikirin lagi. Sekarang kembali hidup dalam keadaan yang baik, kembali hidup dalam keadaan bercahaya, ingat kepada Allah. Sholat mayit 4 takbir, tapi jangan depan umum. Ntar orang di masjid bingung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nih orang sholat jenazah, siapa jenazahnya kagak ada. Surat goib, lu nyolatin siapa? Gua nyolatin diri gua gitu. Maka ini bagian dari kinayah. Kinayah itu pengibarohan bahwa dia telah betul-betul berpaling dari keburukan, murni menghadap pada kebaikan, betul-betul hijrah gitu loh. Hijrahnya sampai yang lalu disolatin kayak betul-betul mati. Wa khatama bisalami halahu. Kemudian dalam kondisi seperti itu Allah akan menghiasinya dengan hiasan masuk ke dalam hadratul ilah al-malikil alam,
faqala qaulal muttarra al-awwahul ya'isi ya'san qat'iyan daiman min kulli ma siwa maulana ithran nafi la ilaha illallah. Lalu ia berkata sebagaimana ucapan orang yang terdesak, sangat takut, putus asa sekali dan selamanya dari segala sesuatu selain Allah, setelah menafikan dalam la ilaha illallah. Maka ketika hatinya mulai bersuka cita dengan cahaya ma'rifat, walamma ibtahaja qalbuhu binuril haqiqah wa kana al-intifa, yang mana dia mengambil manfaat darinya, bergantung yang mana dia dapat keuntungan darinya. Artinya setelah selesainya pembersihan yang kotor-kotor, disematkan yang baik-baik, maka Allah akan isi hati itu dengan cahaya terang benderang, hingga hilanglah semua keadaan putus asa, hilanglah semua keadaan yang buruk-buruk dalam dirinya, digantikan dengan cahaya yang indah bagi orang yang mau berzikir dengan cara ini. Biha mauqufan alal qiyami birusumi syariah, dan mengambil manfaat darinya tergantung dengan konsistensi menjalankan syariah. Fadzalika la yakunu illa bil idman ala dzikri sahibiha, yang tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan selalu mengingat kepada pembawa syariah yang menyampaikannya, yaitu al-mubaligh laha anillahi ta'ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-ikhtajja dzakira ba'da kalimati tauhid ad-dallati ala haqiqati ayashfa'aha bi itsbati risalati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyebutkan kalimat tauhid yang menunjukkan kepada hakikat, lalu seorang yang dzakir perlu menggenapinya dengan menetapkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan la ilaha illallah tapi enggak mau Muhammad Rasulullah, wah ya enggak lengkap namanya. Agar ia menjaga cahaya ketauhidannya dengan memasukkan ke dalam penjaga syariah yang sangat kokoh. Falihadza qauluhu dzakir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus tutup pakai Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena beliaulah kita mendapatkan berita ini, kalau beliaulah kita bisa mendapatkan segala yang tadi kita baca. Ditutup dengan mengembalikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cahaya yang indah, cahaya yang agung akan muncul di hatinya orang-orang yang mau berzikir dengan cara yang seperti ini. Ini memudahkan kita huduru qalb, memudahkan kita hadir hatinya untuk mengingat Allah dan mengharapkan mendapatkan anugerah-anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari bisa jadi jalannya kita untuk mudah membersihkan segala yang kotor dalam hati kita, menggantinya dengan hiasan-hiasan sifat-sifat yang mulia, hingga kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna la ladha ashrafna fatub taubat tausili kulli haubah solana aurati wa amini rawati firli walidina rabbi wa mauludina walali walihwani wa sairil hillani kulli dhi mahabbah ujratin aw suhbah muslimina ajma'a mina rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi dada ta'si suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.